Maka merenungi hadis-hadis ini mudah-mudahan menjadi obat ya. Satu hal yang Nabi ingatkan adalah bahwa mereka datang menemukan zaman kecuali kondisinya lebih buruk daripada sebelumnya. Ini barangkali membenarkan slogan yang viral beberapa tahun yang silam ya, enak zamanku toh ya, itu mungkin buat kita generasi 55, 60 agak bernostalgia ya Pak ya, dengan apa yang terjadi 30, 40 tahun yang silam ya. Anas bin Malik kemudian mengatakan kondisi ini akan terus berlangsung hatta talqaw rabbakum, sampai nanti kamu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sampai mati gitu loh ya. Sabar ya. Ini hadis cukup relate ya, bahwa hari ini kita berada dalam banyak sekali kesulitan. Tentu saja begini ya, hadis semacam ini bukan berarti kita nggak punya pesimisme. Hadis semacam ini bukan berarti tidak ada jeda, tidak ada ruang, tidak ada waktu yang kemudian kondisi kita menjadi lebih baik. Tetapi ini adalah gambaran secara umum. Kita pasti percaya ada orang yang situasinya ekonominya membaik, keluarganya membaik, situasi tempat tinggalnya baik. Seperti mungkin yang hari ini sedang terjadi di Suriah. Perubahan-perubahan politik yang berpengaruh pada kebijakan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya. Ya, ada tempat-tempat yang mungkin jauh lebih buruk dari kita sekarang. Ya, tentu saja baik dan buruk itu indikatornya macam-macam ya. Kalau semata-mata karena ekonomi, tentu masih banyak sekali yang lebih buruk daripada kita. Ya. Kalau itu terkait dengan agama barangkali juga demikian. Tapi singkatnya bahwa ini adalah gambaran umum yang nanti akan terjadi kepada kaum muslimin. Kemudian hadis berikutnya Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadihi la tadhhabud dunya hatta yamurra. Jadi ini penjelasan tambahan tentang seperti apa sih gambaran keadaan yang lebih buruk gitu. Walladzi nafsi biyadihi la tadhhabud dunya hatta yamurra ar-rajulu ala qabr fayatamarrahu alaihi wa yaqulu ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr wa laysa bihiddin illa bala. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, dunia ini tidak akan hancur, kiamat tidak akan terjadi sampai nanti ada orang yang berjalan melewati kuburan ya, melewati kuburan saudaranya, melewati kuburan tetangganya, lalu dia mengatakan ya laitani makana, aku pengen mati aja tak gantiin posisi kamu ya. Ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr, seandainya saja aku berada di tempat sahabatku ini, seandainya aku yang menggantikan posisi dia. Dia melakukan seperti itu, mengucapkan kalimat itu ya, laisa bihiddin, bukan karena motivasi agama, bukan karena dia ini adalah orang soleh yang tidak kuat dengan kemaksiatan,
Bukan karena dia ini orang yang tinggal di tengah lingkungan yang maksiat dan dosa semuanya, tetapi illal bala, kata Nabi, dia melakukan itu karena beratnya ujian yang dia tanggung, ya, beratnya masalah yang dia hadapi, ekonomi, terutama keluarga, anak-anak dan sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berhenti di dua hadis ini dulu, ya. Saya ingin kuatkan dengan pesan Nabi yang menyebutkan bahwa hakikat kehidupan orang beriman sepenuhnya adalah ujian, sampai baginda menyebutkan la yazalul bala'u tusibul mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi, ya, hatta yalqallah wa ma'alai khoti'ah. Ini menarik untuk kita renungkan. Hadis ini buat saya adalah hadis yang paling makjleb, menjadi booster maksimum ketika kita sedang drop banyak masalah dan ujian kehidupan. Nabi mengatakan apa? Ma yazalul bala tusibul mu'min. Ujian, masalah, problem, ya, akan terus menimpa pada orang beriman, yang laki maupun perempuan. Fi nafsihi, diuji dirinya. Wa waladihi, diuji anak-anaknya. Wa malihi, diuji ekonominya, ya, diuji dirinya berarti mungkin dia sakit-sakitan, mungkin dia stroke, mungkin dia komplikasi, mungkin dia dibully kanan kiri, mungkin dia dipenjara, mungkin dia sedang dirundung banyak sekali persoalan, ya, difitnah dan seterusnya. Itu fi nafsihi, ya. Wa malihi, diuji ekonominya, entah itu PHK, entah bisnisnya bangkrut, entah kebutuhannya sangat banyak tapi pemasukannya sangat sedikit. Wa waladihi, diuji tentang anaknya, baik itu diuji karena anaknya durhaka, ya, berani melawan orang tua, atau diuji dengan anak yang menghabiskan biaya, bolak-balik ke rumah sakit terus begitu kan, ya. Diuji dengan anak yang naudzubillah berkebutuhan khusus, atau diuji dengan anak karena apa? Nikah 10, 15, 20 tahun nggak punya anak. Itu juga ujian tentang anak, ya. Dan kalau melihat itu nyata, mungkin kita akan akan stres ya Pak, ya. Tapi lihat kalimat terakhirnya, Nabi mengatakan apa? Hatta talqau, hatta laqiyallah, hatta yalqallah wa ma ali khoti'ah. Ujian itu terus menerus akan datang sampai kapan? Sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali, nggak punya kesalahan. Karena apa? Semua bentuk musibah, ujian yang dihadapi menjadi penggugur dosa, menjadi penghapus kesalahan-kesalahan dia. Maka kadang-kadang maaf nih Bapak Ibu, kalau kita dapat kabar, sebutlah misalnya ada tetangga kita yang kurang soleh, jarang ke masjid, jarang kita lihat dia jamaah, pengajian juga nggak pernah hadir, ya. Kemudian kita lihat kok ya diuji anaknya yo durhaka, nakal, nggak berbakti, tambah lagi ekonominya semacam itu. Terus kita dengar kabar dia meninggal dunia setelah sakit bertahun-tahun, akhirnya meninggal dunia. Ya, maka saya ingin ingatkan, boleh jadi orang ini memang nggak punya amal soleh yang banyak, boleh jadi orang ini punya banyak dosa, tapi Allah Maha cinta dan sayang kepada dia, dan cinta dan sayangnya Allah kepada dia diwujudkan dalam bentuk banyaknya penyakit, banyaknya masalah, banyaknya problem yang itu menghapuskan semua dosa-dosa dia. Mungkin pahalanya sedikit, mungkin pahala dia sedikit, kebaikan dia mungkin sedikit, tetapi apa? Banyaknya musibah bencana yang dia alami menjadikan semua dosa-dosa dan kesalahan dia digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, jangan kalau kita mendengar ada orang kayak gitu yuk malah dirasanin, wah itu mang orang nggak pernah ke masjid, orang bla bla bla. Oh,
Jamaah sekalian, boleh jadi memang seperti itu cara Allah menyayanginya, dengan diberi banyak masalah, banyak penyakit, bahkan meninggal dalam keadaan sakit, dan hebatnya dia nggak ngerepotin siapa-siapa misalnya, ya. Maka boleh jadi itu adalah jalan yang Allah berikan supaya menghadap Allah dalam keadaan tidak punya dosa. Jujur saya kalau dengar ada saudara kita yang meninggal dunia setelah sakit 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, stroke bertahun-tahun, sudah nggak bisa apa-apa, lalu kemudian Allah ambil nyawanya dalam situasi seperti itu, saya husnudzon dia termasuk yang mendapatkan hadis ini, yalqallah wa ma alaihi khoti'ah, bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa, ya. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin coba untuk mengangkat ini kan dua hadis tadi berbicara tentang kematian, ya. Yang satu ngelewatin kubur saudaranya pengen mati, ya, karena beratnya ujian. Kemudian yang satu berbicara tentang kamu akan terus mendapati masalah sampai nanti mati, gitu kan, ya. Nah, sementara ada hadis lain lagi yang ini Nabi menyebutkan badiru bil mauti sitan, kata Nabi, ya, kamu bersegeralah untuk minta kematian kalau bertemu dengan 6 perkara. Badiru bil mauti sitan, mendingan kamu mati aja daripada ketemu dengan 6 perkara. Nabi menyebutkan, 1, pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang jahil. 2, banyaknya antek-antek penguasa. 3, jual beli kasus. 4, penguasa berdarah dingin. 5, putusnya tali silaturahmi. 6, anak-anak muda yang menjadikan Quran sebagai nyanyian, ya. Dulu itu ada seorang tabiin kalau dilaksanakan yang baru ketemu dengan satu tanda, itu doa, ya Allah wafatkan aku, ya Allah wafatkan aku, ya Allah, begitu, ya. Itu baru ketemu satu tanda. Kita ini sudah ketemu 6-6-nya, Mas, ya. Kira-kira pantas nggak berdoa demikian, Mas? Ya. Tapi tentu saja hadis ini bukan bicara ngajak kita mati, ya. Tapi dalam hadis Hakim disebutkan yang manusia itu membencinya, yakrahunal maut wal mautu khairun lil mu'mini minal fitnati. Yang pertama, mereka membenci kematian, padahal kematian itu lebih baik bagi orang beriman daripada hidup penuh dengan fitnah dan ujian, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, antum tentu pernah dengar, ya, salah satu cabang ilmu yang disebut dengan antropologi, ilmu yang berbicara tentang manusia, ya. Yang dibahas biasanya ada 4 cabang. Ada antropologi biologis, ini nanti berbicara tentang asal usul manusia, proses evolusi, itu cabangnya di antropologi biologis. Ada antropologi linguistik, ini manusia dulu kok bisa ya, nenek moyang kita Nabi Adam bahasanya satu, kok sekarang jadi ribuan bahasa, ya. Itu gimana ceritanya? Nah, itu dipelajari di ilmu antropologi linguistik. Yang ketiga, antropologi budaya, ya. Ini kenapa kok ada adat istiadat begini begitu dan sebagainya, ya. Nah, termasuk salah satu yang termuat dalam budaya itu adalah ritual kematian. Maksudnya apa? Hampir semua pemahaman, keyakinan bangsa manapun itu punya ritual kematian, ya, sendiri-sendiri. Orang Hindu diapain, Pak? Krematorium, ya tidak? Kalau ada orang Kristen, Nasrani itu ada yang kalau mati itu bajunya dimasukin ke peti ininya, itu kan, ya. Kalau orang Cina
motor-motornya, mobil-mobilnya, emas-emasnya, duit-duitnya dimasukin semuanya. Ya, beberapa daerah ada yang mayatnya itu diawetkan, dibalsem, tiap setahun sekali bajunya diganti. Pernah lihat Pak ritual gitu Pak? Kalau di Mesir dimumi, ya tidak? Di daerah Toraja atau mana tuh kuburannya digantung di atas, gitu ya. Masing-masing orang itu punya sejumlah ritual dan budaya tentang kematian. Karena memang kematian itu adalah salah satu topik yang paling penting bagi manusia. Maksudnya topik yang paling penting apa? Nah, di sini saya baru menemukan satu pembahasan menarik. Ini besok insya Allah akan kita kaji. Ya, di mana? Di Baitus Syukur. Nah, besok kita secara khusus di Baitus Syukur akan mengkaji Ali Imran 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Malam ini sedikit saya sepil. Ya. Ada seorang antropolog. Ya, tadi kita nyinggung ilmu antropologi, ilmu tentang manusia. Ya, antropos itu artinya manusia, logos itu artinya ilmu. Ya, ada antropolog Amerika namanya Ernest Becker, kelahiran 1924, meninggal 1974, menulis sebuah buku yang berjudul The Denial of Death, menyangkal kematian. Buku ini termasuk yang mendapatkan penghargaan dari Pulitzer. Pulitzer itu salah satu bentuk penghargaan bergengsi dalam dunia sastra maupun dalam dunia kepenulisan dan jurnalisme. Ya, Pulitzer itu nama orang yang dulu dia adalah seorang jurnalis, lalu dia menjadi jurnalis yang hebat, populer, dan akhirnya namanya dijadikan sebagai semacam piagam penghargaan kepada karya yang bergengsi. Ya, kalau di dunia perfilman ada Academy Award misalnya. Ya, ini Pulitzer ini penghargaan dalam dunia sastra. Ya. Nah, di buku Denial of Death di situ ada beberapa kutipan yang menurut saya menarik untuk direnungkan, di mana Ernest Becker ini dia menyimpulkan bahwa semua yang dilakukan manusia sejatinya adalah sikap karena menolak kematian. Jadi kita ini Pak diberi kesadaran bahwa kematian itu pasti akan datang. Tetapi di saat yang sama kita juga punya sebuah kita punya harapan untuk hidup panjang, untuk melampaui keabadian. Ya, maka manusia mereka belajar, mereka bekerja, mereka menikah, punya anak, besanan, bangun rumah, beli mobil, itu sebenarnya pilihan-pilihan perilaku untuk apa? Untuk melupakan kematian. Ya, coba dengan renungkan. Ya, kenapa kita beruntung? Ingat, kesadaran kita terhadap kematian itu bukan kesadaran logika dan nalar, tetapi kesadaran alam bawah sadar. Ya, bayangkan kalau kesadaran kita kematian itu akan datang adalah kesadaran yang berbasis logika dan nalar. Jangan mau makan, nanti juga mati. Ya, mau kerja, nanti kalau kerja mati juga. Mau kawin, sama nanti juga mati. Mau beli mobil, nanti juga mati. Mau stres nggak Pak kira-kira Pak? Seandainya di otaknya dengan 24 jam isinya nanti mati, nanti mati, nanti mati. Ya, jenengan nggak bisa apa-apa. Maka manusia mencoba untuk melupakan ingatan tentang kematian tadi dengan apa? Kerja, ngaji, jalan-jalan, makan, nge-gym, udah tua-tua juga tetap gitu loh ya. Untuk apa? Melupakan kematian. Padahal sadar ya, di depan matanya dia menyaksikan bagaimana kulitnya makin keriput, bagaimana rambutnya makin putih, bagaimana giginya mulai tanggal, bagaimana pendengarannya mulai berkurang, pandangannya mulai rabun. Ini kan semua sinyal-sinyal kematian, gitu kan? Ya. Tapi disitulah denialnya. Denial dari menolak, ya. Denial itu istilah psikologi. Misalnya jenengan, kamu lagi sedih ya? Enggak kok, siapa yang sedih? Itu denial namanya ya. Menyangkal tapi janjane itu
Bener ngono lho Pak ya. Ya, itu istilah populer di psikologi denial ya. Nah, si Ernest Becker ini menulis The Denial of Death, menyangkal kematian. Ya. Jadi manusia punya kesadaran penuh tentang kematian itu akan datang. Ini menariknya begini Pak ya. Orang-orang kafir itu nggak percaya kepada surga dan neraka, nggak percaya kepada alam barzah, nggak percaya kepada mungkar nakir, nggak percaya kepada yaumul hisab. Tetapi di depan mata mereka, mereka menyaksikan kematian itu datang menghampiri bapak dan ibunya, datang merenggut nyawa kakek neneknya, teman dekatnya, handai tolannya, bahkan anaknya, istrinya. Itu dia menyaksikan setiap hari. Jadi untuk kemudian menolak adanya kematian, orang paling ateis sekalipun nggak sanggup. Mereka sadar dengan yang namanya kematian. Tapi di sisi lain mereka pengen hidup panjang, pengen abadi, pengen punya sesuatu yang terus diingat dan dikenang. Maka kata Ernest Becker ini, manusia itu hidup di dua ini ya, dua kehidupan. Satu kehidupan biologis hewani di mana dia itu sadar pasti akan menua dan akhirnya mati. Yang kedua, hidup dalam kehidupan simbol dan makna. Artinya dia nggak pengen mati begitu saja, dia harus punya sesuatu. Ya makanya manusia kemudian ya bikin peradaban. Kalau kita ya bangun pesantren, bangun masjid, bikin apa supaya apa? Nama kita dikenang, kan begitu. Sebab salah satu doa yang diajarkan Nabi Ibrahim apa? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah namaku menjadi gosip yang indah bagi orang-orang yang datang setelah aku. Ya, boleh loh Pak berdoa minta kepada Allah supaya kalau kita nanti mati nama kita menjadi inspirator, gitu kan? Ya. Dan memang manusia kayak begitu. Coba dulu lagi rame-ramenya sosok yang namanya Usama bin Laden, zaman segitu yang ngasih anak namanya Usama banyak sekali. Waktu rame-ramenya film tentang Muhammad Al-Fatih, berapa banyak ikhwan-ikhwan yang ngasih nama anaknya Muhammad Al-Fatih, gitu kan? Ya. Ada yang mungkin bacaannya salah, begitu kan? Ya. Karena mungkin hidupnya tahun-tahun 95-an itu nikah, punya anak dikasih nama Khomeini, begitu kan ya. Kenapa? Terinspirasi dari sosok revolusioner Iran, begitu kan. Begitu ngaji kemudian waduh piye ya. Nah, itu ada yang kayak gitu Pak, gitu loh ya. Jadi ngasih nama anak tokoh tertentu, gitu kan ya. Jemaah yang dirahmati Allah, bahkan ada santri saya Pak, itu setelah membaca sejarah tokoh mujahid agung, mujahid yang berada di lautan, namanya Zombie, anaknya dikasih nama Zombie, menurut ya, gitu kan ya, terinspirasi. Padahal dengan dengar kata-kata zombie artinya apa Pak? Nah, tapi dia punya bukunya, maksudnya dia membaca kisahnya, akhirnya anaknya dikasih nama Zombie, begitu kan ya. Yang kedua adiknya dikasih nama apa? Barbarossa, tahu Barbarossa Pak? Nah, itu juga bajak laut. Ya, dijuluki si janggut hitam. Ini mujahid di tengah lautan Eropa sana. Ya, anaknya akhirnya dipanggil Barbar, gitu kan. Namanya Barbarossa, panggilannya Barbar jadinya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, ini semua manusia dalam rangka apa? Mengenang orang-orang yang sekarang sudah tidak ada, tapi namanya terus disebut oleh sejarah. Maka manusia melakukan itu semua, dia pengen melampaui kematian. Dan yang menarik jamaah sekalian, manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang diberi kesadaran penuh dengan kematian. Selain manusia tidak ada yang diberi kesadaran tentang kematian, walaupun Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut, tapi yang punya kesadaran tentang kematian itu cuma manusia. Jenengan nggak pernah ngeliat kan ada kucing keluar malam merenung di depan pintu, aku wis tuwek kapan mati, gitu kan ya. Kok hidup mengkurung ngene-ngene wae, itu nggak ada. Tapi mbah saya umur 90 tahun itu suka dermimil di depan rumah, iki malaikat Israel polali karo aku, gitu loh ya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah,
Tapi memang begini ya, kita itu kalau melihat sesuatu hanya dari satu dimensi, adanya menakutkan dan mengerikan. Seperti yang tadi Nabi katakan, yakrahunal maut wal mautu khairun lil mu'mini minal fitnati. Banyak manusia takut kepada kematian, padahal kematian itu lebih baik bagi orang beriman daripada hidup dengan fitnah dan ujian. Ya, sama, kematian ini sangat indah kalau kita lihat dari sudut yang lain. Ya, kematian itu justru menjadi sensasi yang menggairahkan. Kalau tidak ada kematian, hidup ini sangat mengerikan, Pak. Ya, stres jenengan coba sampai umur 150 tahun nggak mati-mati, cuman ngene aja begitu mesti ya sekarang misalnya dengan umur 120 tahun tuh bisa apa coba? Ya, wong 70 saja, 80 sudah banyak nggak bisa apa-apa, kan gitu ya. Apalagi kalau sampai 100-an tahun. Udah. Ya, orang kalau nggak ada kematian, ya nggak usah jauh-jauh lah, contohnya jenengan main bola nggak ada batas waktunya, stres nggak kira-kira? Nendang terus, kesel Pak. Ya, main catur nggak boleh berhenti, ya bosen juga akhirnya. Sama, hidup kalau nggak ada kematian itu sangat membosankan sekali. Ya, nah inilah yang menjadi renungan banyak manusia, bahwa apapun yang dilakukan ujung-ujungnya sebetulnya takut akan mati, gitu kan? Ya, jadi semua perbuatan kita itu dilakukan takut nanti kalau aku mati gimana. Ya, jemaah yang dirahmati Allah. Tapi ada satu lagi penulis barat juga, namanya Viktor Frankl. Dia seorang sastrawan, dia bukan sastrawan, sama pengamat tentang kematian. Dia veteran perang Jerman, termasuk tinggal di kamp konsentrasi Nazi. Di depan matanya dia ngelihat tiap hari tawanan itu mati satu persatu, tetapi dia termasuk yang selamat. Akhirnya menulis sebuah buku berjudul Man's Search of Meaning, gitu ya. Hakikat mencari makna kehidupan, ya. Jadi for meaning ya, bukan of meaning, ya. Search for meaning, mencari makna kehidupan. Lalu dia menyimpulkan manusia itu cepat mati ketika dia tidak tahu arti dan makna kehidupan. Dan manusia bisa punya kemampuan bertahan hidup dengan baik ketika dia mengerti makna hidup dia. Ya, dia menyaksikan tawanan-tawanan yang sudah stres, tawanan-tawanan yang sudah nggak punya harapan. Akhirnya banyak yang mati satu persatu. Sementara dia punya mimpi, pengen apa? Nanti betapa bahagianya kalau bisa ketemu kembali, jumpa dengan anak istriku. Betapa bahagianya kalau saya bebas ketemu handai tolanku. Betapa bahagianya saya. Dia mencoba untuk memaknai kehidupan yang pahit sekalipun. Ya, saya membayangkan kalau orang seperti Viktor Frankl ini kemudian ketemu sama warga Gaza, mungkin mereka baru tahu betapa hebatnya warga Gaza itu. Bayangkan loh, 30 tahun di penjara, 40 tahun di penjara, masih bertahan hidupnya tidak? Ya, 25 tahun di penjara malah bisa punya gelar doktor. Ini kan mereka punya makna hidup. Maka orang itu kalau nggak punya makna kehidupan, dia nggak tertarik untuk melanjutkan kehidupan. Jadi dua orang ini menarik Bapak Ibu sekalian. Yang satu melihat kematian itu menjadi penyebab kenapa manusia bertahan hidup. Yang satu melihat bahwa kemampuan mengerti tentang makna kehidupan membuat seseorang bisa bertahan dari kematian. Ya, jadi dua orang ini seakan-akan berada pada dua titik gunung yang berbeda, tapi sedang memandang gunung yang sama. Ya. Nah, bagaimana sikap kita orang beriman? Inilah yang disayangkan dari mereka. Orang-orang macam Ernest Becker dengan The Nail of Death-nya, kemudian Viktor Frankl dengan makna hidupnya, itu buku super bestseller Pak ya, tercetak 16 juta eksemplar, diterjemahkan ke 49 bahasa. Tapi saya menggambarkan orang-orang seperti ini mirip seperti para pendaki gunung yang punya senter sangat terang beneran, shocklight, bahkan mungkin lampu laser, ya. Kuat sorotnya,
Sementara senter kita ini cuman senter apa Pak? Tintir ataupun lampu ya kecil sekali lah ya, hanya bisa menerangi jarak semeter 2 meter. Cuman bedanya kita ini sebelum daki sama penjaga gunung sudah dikasih peta. Nanti lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat. Lah mereka itu nggak punya peta, gitu kan? Ya, walaupun cahaya mereka terang benderang, cuman mereka nggak punya peta. Artinya apa? Ini buku tebalnya dahsyat loh Pak ya, bukunya Ernest Becker itu sekitar 400-500 halaman. Menceritakan tentang bagaimana mentalitas manusia itu sebetulnya takut dengan kematian. Manusia sangat terobsesi untuk kehidupan yang abadi, sampai manusia melakukan kebohongan vital. Kebohongan vital itu bukan kebohongan moral ya. Kebohongan vital itu maksudnya apa? Manusia menyangka bahwa hidup dalam kendali dia, manusia yakin bahwa hidupnya masih lama, manusia merasa bahwa dia akan baik-baik saja. Padahal kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menyangkal bahwa orang yang tadi sore dikubur itu boleh jadi tadi malam masih punya mimpi dan harapan, pengen jalan-jalan ke sini, pengen beli ini, pengen makan ini itu dan sebagainya. Jembutan Pak. Orang-orang yang kita kubur tadi pagi itu tadi malamnya boleh jadi masih punya sejumlah mimpi yang ingin dia jalani, gitu kan? Ya. Orang-orang yang di sop pertama berbaring disolatkan itu boleh jadi dia berniat mau azan, itu ya. Jadi orang nggak merasa bahwa dia itu akan mati, begitu kan ya. Maka walaupun pencarian makna mereka sudah sangat luar biasa, tapi sayangnya mereka tidak pernah mampu menjawab setelah mati itu nanti mau kemana. Itu mereka nggak bisa jawab ya. Kita alhamdulillah duit nggak harus sampai triliunan atau miliaran, gelar nggak harus sampai profesor, doktor, dengan pengalaman yang panjang. Kita nggak harus sampai terbang ke angkasa, mendaki gunung yang tinggi, menyelam ke dasar lautan, nggak harus sampai kayak begitu. Tapi kita ngerti bahwa setelah kematian ada kehidupan baru. Lah mereka ini nggak punya Pak. Itu yang sedih dan kasihan ya. Ibaratnya mereka itu ngerti mana pintu kebahagiaan, tapi sampai di depan pintu mereka nggak megang kunci. Nah, kita ini Masya Allah nikmat yang sangat besar. Kita diberitahu secara hakul yakin bahwa ada kehidupan setelah mati. Ketika Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kamu baru akan dibalas secara sempurna nanti pada hari kiamat ya. Jadi hadis-hadis tadi mengingatkan kita bahwa kalau seandainya hidup kita ini penuh dengan problem, penuh dengan masalah, kok kayaknya nggak adil ya hidup ini. Ya memang selama di dunia keadilan itu sangat sulit Pak untuk kita dapatkan. Walaupun kita diperintahkan untuk menegakkan keadilan, tapi tidak akan pernah ada keadilan yang hakiki dan sejati selama kita masih di dunia. Karena Allah mengatakan apa? Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu baru akan dibalas secara adil dan sempurna besok di hari kiamat. Di dunia itu nggak ada ya. Silahkan dengan kasih contoh apa saja kita akan temukan itu sangat tidak adil. Contoh nih ya, kalau ada seorang mukmin, soleh, kaya, muhsin, orangnya suka berderma, bangun masjid, menyantuni fakir miskin, janda, anak yatim dan sebagainya. Terus dia dibunuh oleh preman jahat. Dalam Islam hukuman yang adil apa Pak? Kisos, gitu kan? Pertanyaannya, setelah preman jahatnya dikisos, secara rasa itu adil nggak kira-kira? Nggak adil. Orang soleh, baik, muhsin, berbagi, berderma, nyawanya kok sama dengan preman jahat yang nggak ada manfaat? Ya tidak? Ya. Dengan tahu kan Bashar Assad yang sudah keluar dari Suriah, berapa ribu umat Islam yang dibantai sama dia? Puluhan, ratusan ribu. Di penjara Setnaya saja ada 300.000 lebih. Ini kan lagi mau dimintai keadilan, dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan. Kira-kira kalau nanti dia diekstradisi, diserahkan kepada pemerintah yang sekarang,
lalu kemudian dihukum, hukuman apa yang paling pantas buat dia? Hukuman mati, kan begitu toh? Yang namanya nyawa dibalas dengan nyawa. Pertanyaannya, adil nggak satu nyawa dihilangkan padahal sudah membunuh 1000 nyawa? Adil nggak kira-kira Pak? Nggak adil, gitu kan? Ya. Tapi ya hukum Islamnya kayak begitu. Nggak boleh kemudian orangnya disiksa, dipreteli, dimutilasi pelan-pelan. Enggak, yang namanya hukum kisos ya udah tembak atau penggal lah begitu kalau sekarang. Nggak boleh kita kemudian melakukan cara-cara yang sadis, mutilasi dan semisalnya, dibakar karena dia dulu membakar kemudian sekarang gantian dibakar. Enggak, ya nggak begitu. Ya hukum nanti pengadilan menetapkan ya kisos, ya sudah seperti itu, hukum mati selesai. Kenapa? Besok di hari kiamat akan disempurnakan hukuman itu. Gitu nggih? Ya. Atau kalau jenengan masuk kantor, ya karyawannya, stafnya, outsourcingnya atau yang training itu kerja berangkat jam 7:30, pulang jam 4:30. Ya. Mungkin direkturnya, ownernya, manajernya berangkatnya siang, sampai kantor main HP. Itu gajinya bisa 20 kali lipat karyawannya loh Pak. Ya, adil nggak kira-kira? Nah, nek make rasa nggak adil, tapi kan lo make al muslimuna ala surtim, orang Islam itu ya mengikuti kesepakatan. Kesepakatannya kamu kerja jam sekian, gaji sekian, ya harus ditepati, itu adil. Kan begitu nggak Pak? Maka besok di hari kiamat ya baru akan dibalas sempurna. Maka orang beriman itu tidak risau ketika di dunia tidak dibalas sesuai ekspektasi dia. Kenapa? Besok akan disempurnakan pada hari kiamat. Ya, jenengan sudah kerja keras, banting tulang, peras keringat, sampai di rumah istri masih ngomel, masih marah-marah. Ya nggak apa-apa, itu di dunia. Ya, besok akan dibalas sempurna di hari kiamat. Istri sudah berusaha melayani sepenuh hati, sepenuh jiwa, totalitas, kok dikhianati dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, besok di hari kiamat akan dibalas sempurna. Jangan pernah merasa rugi atas kebaikan yang kita berikan. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah ini yang orang kafir nggak punya. Maka mereka mencoba untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi mereka nggak dapat. Ada lagi satu penulis yang populer juga ya di dunia filsafat, namanya Leo Tolstoy. Ini seorang sastrawan yang termasuk paling sukses di dunia karena bukunya itu tercetak lebih dari 300 juta eksemplar total. Kaya raya, istri cantik, anak pinter, sehat dan sebagainya. Ya, bukunya Leo Tolstoy ini menjadi bacaan favoritnya Rocky Gerung kalau debat. Jadi Rocky Gerung itu kalau debat mesti dia nanya sama lawannya, bukunya Leo Tolstoy yang sudah kamu baca itu yang mana? Gitu loh mesti ya. Ya. Sudah berapa judul yang kamu hatamkan? Karena dia paling hobi ngabisin bukunya si Tolstoy ini, Pak. Ya. Nah, tapi si Leo ini di akhir hayatnya dengan segala capaian popularitas, harta yang berlimpah, rumah yang mewah, anak istri dan sebagainya, dia mengatakan kalau saya sudah dapat kayak gini, terus apa ya sebenarnya arti kehidupan ya? Saya kok belum menemukan dengan semua capaian yang saya dapatkan. Bahkan detik-detik sebelum dia mati, dia mengatakan saya nggak menemukan jalan, saya belum menemukan makna kehidupan. Ya, nah ini, nek orang kafir memang kayak begitu Pak, menyedihkan. Ya, maka Allah SWT mengatakan kama yaisal kufaru min ashabil kubur, sebagaimana orang-orang kafir itu berputus asa dari penghuni kubur. Ini Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa ada dua. Yang pertama, yaisal kufar min ashabil kubur itu artinya apa? Kalau ada orang kafir, istrinya meninggal dunia, maka sudah nggak punya harapan untuk ketemu. Anaknya meninggal dunia, jenengan nggak akan nggak akan pernah lihat ada orang kafir, anaknya, istrinya meninggal, terus kemudian dia mengatakan selamat jalan
nanti kita akan ketemu lagi di surga. Nggak ada. Mereka nggak punya keyakinan begitu. Ya, mereka maksudnya tidak punya keyakinan begitu tuh, tidak punya keyakinan yang benar-benar mereka yakini, hakul yakin. Ya, nek ngarang-ngarang mungkin. Nek kita biasa nggak kayak gitu, Pak. Ya, anak kita yang bayi meninggal, Masya Allah tabungan, mudah-mudahan nanti kamu tunggu di surga ya. Itu dialog kayak gitu banyak. Apalagi yang mujahidin Gaza itu, Pak. Ya, yang mereka ditinggal pergi sama bapaknya, sama pamannya, sama anaknya. Nak, selamat jalan nak ya. Umi Abi bangga. Insya Allah nanti Umi Abi nyusul ketemu kamu di surga. Orang Islam yakin, seyakin-yakinnya kayak begitu. Nah, orang kafir kata Allah apa? Kama yaisal kufar min asabil kubur. Orang kafir itu berputus asa dari istrinya, dari anaknya yang sudah mendahului dia. Udah dikubur ya udah selesai. Yang kedua, kama yaisal kufar min asabil kubur. Artinya apa? Orang kafir yang di kuburan itu putus asa, nggak punya harapan tentang akhirat. Gitu loh. Yaitu gelap tadi. Dia beda ya. Dengan wala nuzaki ala wahad. Dengan tahu kan bagaimana ketika Ustadz Jazir mau meninggal dunia, kayak apa optimismenya, kayak apa meyakini bahwa alam barzah itu indah, kematian itu indah, dengan senyum optimis yang luar biasa. Macam itu ya. Ini nggak mungkin dimiliki oleh orang yang tidak beriman, tuh nggak mungkin. Ya, maka ya kematian ini bagi orang beriman ya merupakan sebuah karunia. Bahkan nanti kalau kita belajar tentang kayak apa sih eksistensi ruh itu, kita yang mati itu cuma jasad, ruh kita kekal selama-lamanya ya. Karena ruh itu adalah min amrina, perintah Allah ya, urusannya Allah, bukan urusannya apa? Bukan urusan manusia ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kalau kita bertanya hidup ini sampai kapan sih sabarnya? Ada nggak sih batasnya kesabaran? Ada. Batasnya sabar kapan, Pak? Sampai kapan? Hatta talqallah, sampai ketemu dengan Allah. Ibu-ibu ngadepi anak, ngadepi suami, capek, stres, sabar. Nggak lama kok. Sampai ketemu Allah aja. Nih entar malam jam 9 ketemu Allah berarti tinggal 2 jam lagi. Ya. Pak, sabar. Golek nafkah, ngurusi anak. Nggak lama sabar itu. Sampai ketemu Allah. Nek besok bar subuh ketemu Allah ya berarti tinggal malam ini tok. Gitu kan ya. Maka perbaiki, maksimalkan amal kita hatta talaqallah, sampai kamu nanti ketemu dengan Allah, barulah kita akan merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Maka tadi ya hadis tentang badiru bil mauti sitan, mintalah kematian kalau kamu menghadapi 6 perkara. Ya memang bagi orang beriman itu dia harus ngerti arti kehidupan ya. Saya tambahkan sedikit sebagai penutup. Jadi kalau si Ernest tadi mengatakan manusia itu bertahan hidup karena takut dengan kematian, si Victor mengatakan manusia bertahan hidup karena ngerti makna kehidupan. Di situ kalimatnya begini, orang semakin dia itu ngerti tentang makna kehidupan dia, biasanya justru makin sering datang kegelisahan ya. Coba jenengan yang jadi ketua yayasan Raden Ngabei, opo-opo diurusi sendiri ya, wis tuwek belum punya kader, mikir mboten Pak, ya Allah sesuk nek aku mati ki yayasan mlaku ora gitu ya. Jenengan orang tua ya, kaya raya, punya perusahaan, anak ejek cilik-cilik, nanti kalau saya mati sopo sing melanjutkan ya. Imam masjid juga begitu ya, punya masjid, anaknya nggak ada yang pengen jadi imam, begitu kan ya. Ini mau suksesi nanti gimana anakku. Nah, orang makin tahu posisi dan makna hidup dia, biasanya makin gelisah. Nek yang nggak punya peran, nggak punya arti, nggak punya makna, mati garek mati gitu ya. Orang kepikiran macem-macem gitu kan ya. Coba jenengan kaya raya, warisannya banyak, anaknya banyak, mumet mboten Pak ya. Maksudnya mumet tuh, wah sesuk nek aku meninggal anakku pada rebutan nggak ya dan sebagainya. Randuwe anak, randuwe bondo, randuwe bojo, mati garek mati gitu ya. Wis nggak terlalu banyak pikiran gitu ya. Maka semakin kita mengerti makna diri kita, biasanya semakin banyak kegelisahan. Tapi
Sekali lagi, bukan di situ poinnya. Poinnya adalah ketika seorang mukmin paham, oh hidup yang seperti ini ya, hakikat hidup sebenarnya adalah jembatan menuju kehidupan yang abadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana tentang hakikat dunia ini ya, sehingga Allah menyebutkan wa innal akhirata lahyal hayawan. Hayawan itu artinya kehidupan yang sesungguhnya. Jadi enggak ada hayawanud dunia, itu enggak ada. Adanya hayatud dunia. Kehidupan dunia itu ada, tetapi apa? Fata morgana dan mataul ghurur ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.